Hikmat yang sama yang telah menata langkah-langkah hidup orang kudus pada zaman Alkitab juga menata kehidupan orang Kristen pada masa kini. Oleh sebab itu, kita jangan terlalu terkejut jika ada hal yang tidak diharapkan, yang mengecewakan, dan melemahkan terjadi pada diri kita sekarang. Mengapa? Sebab dalam hikmatnya, Allah bermaksud menciptakan sesuatu dalam diri kita yang belum kita capai sampai saat ini, dan karena itu, Ia sedang menangani kita. Ia mungkin ingin memperkuat kita dalam kesabaran, belas kasihan, kerendah hatian, atau kelemah lembutan dengan memberi kita keadaan sulit tertentu. Ia mungkin mempunyai pelajaran baru untuk diajarkan kepada kita dalam hal penyangkalan diri sendiri dan sikap tidak mengandalkan diri sendiri. Ia mungkin ingin melepaskan kita dari sikap puas diri atau sikap tidak realistis atau bentuk kesombongan dan kecongkakan yang tidak kentara. Mungkin rencananya sekedar menarik kita lebih dekat kepadanya dalam persekutuan dengannya secara sadar. Sebab seringkali ketika salib yang kita tanggung paling berat, saat itulah kita mengalami persekutuan yang paling jelas dan manis dengan Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita, serta mengalami sukacita yang terbesar. Paulus melihat salah satu alasan penderitaannya yang membuatnya memuji Allah. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bahkan Tuhan Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, sehingga ia mencapai kesempurnaannya untuk melakukan pelayanannya sebagai imam besar yang mampu memahami penderitaan umatnya dan dapat memberikan pertolongan. Itu berarti bahwa pada satu segi, ia sanggup menopang kita dan membuat kita lebih dari pemenang dalam semua kesulitan dan tekanan yang kita alami. Dan pada segi lainnya, kita jangan terkejut jika ia memanggil kita untuk mengikuti jejaknya dan untuk mempersiapkan kita melayani orang lain melalui pengalaman yang menyakitkan. Kita mungkin merasa bingung dengan hal-hal yang menimpa kita, tetapi Allah tahu dengan pasti apa yang sedang Ia kerjakan dan apa yang Ia kejar dalam menangani masalah kita. Ia selalu bijaksana dalam segala sesuatu yang Ia kerjakan. Kita akan melihat hal itu nanti, sekalipun kita tidak melihatnya di sini. Sementara itu, kita tidak perlu ragu untuk mempercayai hikmat-Nya, sekalipun kita merasa sedang berada dalam kegelapan. Jika kita menyadari bahwa kesulitan yang kita alami sekarang ini diizinkan oleh Allah, dan kita secara khusus mencari wajah Allah berkenaan dengan situasi yang membingungkan dan berat ini, maka kita tidak akan merasa diri kita sepenuhnya berada dalam kegelapan. Kita akan selalu dapat melihat rencana Allah di dalamnya, sebagaimana Paulus dimampukan untuk melihat rencana Allah dalam duri dalam dagingnya. Ketika Paulus mencari wajah Kristus, ia menangkap alasan mengapa ia harus mengalami penderitaan. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Pemikiran ini, serta firman Kristus yang dipegangnya, cukup bagi Paulus untuk menerima dan menjalani penderitaannya, sehingga pada akhirnya ia mengatakan, Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. sikap Paulus merupakan teladan bagi kita. Masalah yang kita alami bisa saja merupakan bagian untuk memperlengkapi kita bagi pelayanan di masa yang akan datang. Mungkin saja masalah-masalah tersebut memiliki tujuan, seperti duri dalam daging yang dialami Paulus, yaitu untuk membuat dan menjaga kita agar tetap rendah hati
dan memberi kita kesempatan baru untuk menunjukkan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Saat Paulus melihat bahwa masalah yang ia alami merupakan sarana untuk memuliakan Kristus, ia menerimanya sebagai hal yang telah ditetapkan oleh hikmat Allah dan ia bersukacita di dalamnya. Biar Allah memberi kita kasih karunia di dalam semua masalah yang kita hadapi saat ini untuk bersikap dan melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati.